Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Safanur Hidayah dengan NIM H54012211003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, kointegrasi, dan juga ECM dalam ekonometrika, dan nantinya saya juga akan memberikan video tutorial untuk pengaplikasian kedua metode tersebut di dalam aplikasi RStudio. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengenalan kointegrasi dan juga ECM terlebih dahulu. Nah, kointegrasi adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel yang masing-masing bersifat non-stasioner ternyata memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Sementara itu, ECM atau Error Correction Model adalah model yang digunakan untuk menangkap hubungan jangka pendek dan mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang jika terjadi deviasi dari hubungan tersebut. Nah, konsep ini penting karena banyak data ekonomi bersifat non-stasioner sehingga penggunaan regresi biasa dapat menghasilkan surprise regression atau kesimpulan yang menyesatkan. Nah, dengan kointegrasi dan ECM, analisis hubungan antar variabel ekonomi seperti inflasi, PDB, kurs, atau konsumsi menjadi lebih valid secara statistik. Dan juga materi ini dapat digunakan oleh mahasiswa, peneliti, ekonom, hingga pembuat kebijakan yang menganalisis data ekonomi dalam jangka pendek dan maupun jangka panjang. Konsep ini dapat diaplikasikan saat variabel-variabel yang dianalisis tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada first difference dan memiliki orde integrasi yang sama, yaitu 1. Nah, penerapannya dimulai dengan uji stasionaritas menggunakan ADF atau PPTS, lalu dilanjutkan dengan uji kointegrasi seperti Engel-Granger atau Johansson test. Nah, jika sudah terbukti kointegrasi, maka dapat dibangun model ECM untuk melihat dinamika jangka pendek sekaligus kecepatan penyesuaian yang kembali ke hubungan jangka panjang. Pendekatan ini juga sangat relevan dalam berbagai studi ekonomi dan kebijakan makro yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika antar variabel dari waktu ke waktu. Nah, baik, cukup sekian penjelasan singkat mengenai ECM dan juga kointegrasi. Sekarang kita akan masuk ke pengaplikasian di aplikasi RStudio. Nah, di sini saya sudah mempunyai rumus-rumus atau komen yang akan kita tuliskan di skrip RStudio kita. Nah, cara menampilkan skripnya ini bisa ini, lalu RScript. Nah, karena saya sudah menulis, jadi saya menggunakan yang title 1. Nah, lalu kita akan load library dan juga menginstal package yang akan kita gunakan dalam pengujian metode ini. Ini kita blok saja, lalu kita run. Nah, karena di sini saya sudah download sebelumnya atau menginstal sebelumnya, jadi kita no, tapi kalau belum bisa klik yes. Lalu ini yang library, kita run juga, langsung diblok semua aja. Nah, ini sudah tercek di semua ya yang kita butuhkan. Kemudian kita akan ganti pas sesuai lokasi filenya. Nah, di sini lokasi file saya yaitu user Putih Safa downloads. Kalian bisa cari di file, lalu klik kanan, lalu di bagian properties. Lalu di sini langsung kita run, dan juga eh, data kita itu merupakan Excel dengan nama data underscore kointegrasi underscore LCF dengan XLXX ya. Lalu langsung kita run, dan ini nama datanya harus sesuai dengan nama yang sudah kita gunakan. Nah, ini sudah terlihat bahwa datanya benar, ada 60 objek dengan 3 variabel. Lalu kita head data untuk lihat struktur datanya. Nah, ini struktur datanya di data-data yang di paling atas. Nah, lalu kita akan mengubah data kita ke dalam data yang berbentuk time series. Lalu ini rumusnya langsung kita run saja. Ini juga untuk yang variabel konsumsi, lalu langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel konsumsi dan pendapatan sudah berupa time series. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan uji stasionaritas menggunakan ADF test pada level. Nah, di sini kita akan menggunakan pada variabel pendapatan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa eh,
Variabel pendapatan memiliki ADF statistik sebesar min 1,8765 dengan p-value yaitu 0,6247 yang lebih kecil daripada 0,005 yang berarti data kita belum stasioner pada tingkat level. Nah, coba kita ingin mengecek di variabel konsumsi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel konsumsi memiliki ADF statistik sebesar min 3,2375 dengan p-value sebesar 0,09005 yang berarti lebih besar daripada 0,005 yang berarti ini juga masih tidak stasioner secara statistik. Maaf tadi yang ini lebih besar daripada 0,005 ya. Nah, kemudian kita akan menguji ADF test pada diferensiasi pertama atau first difference. Ini untuk variabel pendapatan dulu. Nah, setelah dilakukan first differencing, maka untuk variabel pendapatan, dia memiliki ADF statistik sebesar min 3,6009 dengan p-value sebesar 0,04083, yang mana lebih kecil daripada 0,005 standar signifikan, yang berarti bahwa variabel pendapatan sudah stasioner setelah dilakukan first difference. Nah, selanjutnya untuk variabel konsumsi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk variabel konsumsi sendiri dia memiliki ADF statistik sebesar min 3,2375 dengan p-value sebesar 0, oh maaf, ADF statistik sebesar min 6,8315 dengan p-value sebesar 0,001 yang berarti sudah lebih kecil daripada 0,005 dan berarti dia memiliki stasioner yang kuat setelah dilakukan first differencing. Nah, kesimpulannya kedua variabel yang non stasioner di level tapi stasioner pada diferensi pertama berarti keduanya ini sudah terintegrasi di orde 1 yang merupakan syarat awal untuk uji kointegrasi sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi dengan Engel-Granger atau model regresi jangka panjang dengan rumusnya ini. Model LM ini langsung kita run. Dan juga langsung kita summary modelnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konsumsinya di sini sebesar min 0,021548 dengan pendapatan yaitu 0,852673 itu estimate-nya. Nah, dengan koefisien pendapatan itu sudah signifikan karena ini angkanya sudah jauh di bawah 0,005 bahkan sudah sangat jauh dan R square-nya di sini dapat kita lihat sudah di angka 0,9946 yang memiliki hubungan jangka panjang yang sangat kuat artinya. Nah, kemudian kita akan melakukan simpan residual dan uji ADF pada residual. Ini kita run, lalu kita lakukan uji ADF. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ADF test pada residual dari regresi jangka panjangnya memiliki ADF statistik yaitu min 5,6772 dengan p-value-nya itu sebesar 0,01 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Dan berarti residual yang kita miliki ini sudah stasioner. Dan karena residual dari regresi jangka panjang sudah stasioner, maka terdapat hubungan kointegrasi antara pendapatan dan juga konsumsi. Ini berarti keduanya memiliki keseimbangan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membangun model ECM atau Error Correction modelnya. Nah, di sini kita akan membuat residual dari model kointegrasi sebagai data time series. Ini rumusnya seperti ini. Ini 12 karena data saya merupakan data bulanan ya, dari 2020 bulan 1. Lalu kita akan membuat lag residualnya dari ECM-nya tersebut. Dan kemudian kita akan membuat variabel diferensiasinya.
Ini dari konsumsi maupun pendapatan. Kemudian kita akan menggabungkan menjadi satu time series multivariat. Dan juga ini langsung kita run juga. Kemudian kita akan melihat estimasi ECM-nya nih dari data kita setelah kita lakukan yang atas tadi. Langsung kita summary modelnya biar kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini yang merupakan hasil dari estimasi ECM-nya. Nah, jadi ECM ini memperlihatkan dinamika jangka pendek antara perubahan pendapatan dan juga konsumsi dengan mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang atau residual model kointegrasinya sebagai ECT atau Euler Correction Term-nya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa model ECM-nya itu sebesar min 0,01290 dengan pendapatannya itu 0,99894 dan juga ECT-nya di sini ada min 1,04042. Nah, di sini interpretasinya karena min 0,01290 dia berarti tidak signifikan karena P-nya di sini terlihat 0,65265 yang artinya lebih besar daripada 0,005 dan berarti ini tidak ada konstanta dalam perubahan konsumsi. Dengan pendapatan yaitu p-value-nya 0,00071 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 yang berarti dia signifikan dan artinya setiap peningkatan pendapatan jangka pendek sebesar 1 unit maka akan menyebabkan konsumsi naik sebesar kurang lebih 0,999 unit. Kalau kita lihat dari sininya ya. Kemudian untuk model ECT dia memiliki p-value yaitu jauh di bawah 0,005 yang berarti dia juga sangat signifikan nih karena mengindikasikan adanya koreksi terhadap ketidakseimbangan jangka panjang. Nah, kemudian ini dari evaluasi model ECM-nya memiliki R-square sebesar 0,5641 yang artinya model ini menjelaskan sebesar sekitar 56% variasi yang ada di dalam model dan sisanya dijelaskan oleh model lain. Dengan F statistiknya yaitu 36,23 dengan p-value-nya jauh di bawah 0,005 yang artinya model secara keseluruhan ini sudah bersifat signifikan. Nah, jadi kesimpulan dari uji yang sudah kita lakukan ini itu adalah terdapat hubungan jangka panjang antara pendapatan dan juga konsumsi. Jadi ini sudah kointegrasi. Dan dalam jangka pendek perubahan pendapatan dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan konsumsi. Dan yang terakhir, ECT atau Error Correction Term-nya ini bersifat signifikan yang menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian ke keseimbangan jangka panjang dari variabel-variabel yang kita gunakan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.